Bab 466. Kata-kata Ren Liangchen membuat wajah Liu Long pucat. Liu Long berpikir bahwa dengan merendahkan diri dan meminta maaf, dia bisa menghindari pertarungan melawan Ren Liangchen selagi dia masih dalam situasi sulit. Tidak, aku tidak sengaja melemparkan bangkai hiu itu ke arahmu. Itu hanya kebetulan, kata Liu Long sambil berusaha menyelamatkan nyawanya. Apa kau pikir kami sebodoh itu sampai percaya pada alasan bodohmu? Sekarang, mungkin aku akan memaafkanmu jika kau melompat ke sungai dan berenang sebentar, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Wajah Liu Long menjadi lebih pucat dari sebelumnya karena dia tahu bahwa ucapan Yi Tianyun tidak berbeda dengan kematian itu sendiri. Air sungai ini beracun, dan berenang di dalamnya bisa menyebabkan kematian jika penawarnya tidak manjur. Aku setuju dengan kakak Yi. Kami akan membiarkanmu pergi jika kau berenang di sungai sebentar, kata Ren Liangchen dingin. Sepertinya kau sangat ingin membunuhku, kata Liu Long sambil menatap Ren Liangchen dengan dingin. Sekarang, aku butuh bantuanmu dalam hal ini. Jika aku mati di sini, kalian akan terperangkap dalam kabut nanti, kata Liu Long kepada tim lain di dekatnya sambil menatap mereka dengan penuh harap. Sebuah peta? Itu hadiah yang terlalu kecil untuk menyelamatkanmu. Setidaknya berikan beberapa senjata untuk kami bertiga. Kami adalah saudara Laihu, kami tidak akan melakukan sesuatu secara cuma-cuma, kata seorang pria sambil menjawab permohonan Liu Long. Kalian adalah Laihu bersaudara yang terkenal itu, kata Ren Liangchen sambil terkejut dengan identitas kelompok tersebut. Yi Tianyun segera menyadari bahwa kelompok baru ini bukanlah lawan yang mudah bagi Ren Liangchen dan yang lainnya. Dia segera memeriksa kultivasi mereka dengan mata penilaiannya dan melihat bahwa ketiganya memiliki tingkat kultivasi yang sama, yaitu tahap transformasi inti lapisan ketujuh. Ketiga orang ini adalah sampah masyarakat. Mereka membunuh, membakar banyak rumah, merampok orang, dan bahkan memperkosa banyak gadis. Awalnya mereka berniat bersembunyi di dalam kekaisaran dunia bawah, tetapi sekarang setelah kekaisaran itu runtuh, satu-satunya tempat yang bisa mereka sembunyikan adalah dunia hantu, kata Ren Liangchen kepada Yi Tianyun dan rombongannya dengan sungguh-sungguh. Yi Tianyun menatap kelompok baru itu dengan dingin saat ia menyadari bahwa orang-orang ini semuanya sampah masyarakat. Wow, aku tidak tahu kita sepopuler itu, kata Lai Cheng sambil menyeringai sinis. Tiga penjahat legendaris, bagaimana mungkin kami belum pernah mendengar nama kalian padahal kalian terus-menerus meneror begitu banyak desa dan sekte kecil, kata Liu Long sambil menyeringai jahat. Sekarang, selama kalian bisa membantuku, aku akan memberikan peta dan beberapa alat jiwa tingkat puncak nanti, kata Liu Long sambil menyetujui syarat dari kakak beradik Liu He. Jadi, apa yang akan kalian berdua berikan kepadaku? Kata Laihu kepada dua pria di sisi Liu Long. Mereka adalah anggota partai Liu Long. Kami hanya ingin keluar dari tempat ini, kata kedua pria itu sambil bingung mengapa Laihu meminta sesuatu sebagai imbalan. Baguslah, berenanglah di sungai, dan aku akan membiarkanmu pergi hidup-hidup, kata Laihu sambil menyeringai sinis. Apa? Baiklah, aku akan memberimu alat jiwa tingkat tinggi, tapi lepaskan kami, kata anggota kelompok Liu Long dengan ketakutan. Tentu, aku akan menepati janjimu, kata Liu He sambil menyeringai jahat. Kakak beradik Liu He segera melepaskan aura mereka, memenuhi udara dengan aura transformasi inti lapisan ketujuh. Nah, bagaimana dengan kalian? Mereka sudah menetapkan harga. Apakah kalian juga tidak ingin ikut menawar? Kata Liu He kepada Yi Tianyun dengan santai. Wajah Liu Long kembali pucat pasi saat mendengar perkataan Liu He. Liu Long telah membuat kesepakatan dengan mereka, tetapi mereka masih ingin membuat kesepakatan dengan musuhnya juga. Jika Yi Tianyun membuat kesepakatan yang lebih baik, itu berarti Liu Long akan mati di sini. Harga kami? Untuk apa? Kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Ren Liangchen menatap ketiga bersaudara itu dengan dingin, seolah ia tidak ingin berkompromi dengan mereka. Sekalipun Ren Liangchen memiliki tingkat kultivasi yang lebih lemah, ia tetap akan melawan orang-orang ini. Untuk apa? Tidakkah kau lihat bahwa kami jauh lebih kuat daripada kelompokmu? Bukankah itu sudah jelas? Kata Liu He dengan kesal. Dia sangat ingin pergi ke dunia hantu, jadi dia harus mendapatkan begitu banyak sumber daya untuk memastikan jalan mereka berjalan lancar. Yah, aku bisa memberimu sesuatu yang akan membuatmu puas seumur hidup, kata Yi Tianyun acuh tak acuh. Lalu apa itu? Tanya Lai Cheng sambil akhirnya menunjukkan ketertarikannya. Aku bisa memastikan kau akan tetap hidup untuk saat ini, kata Yi Tianyun acuh tak acuh, namun ia juga menunjukkan niat membunuhnya.
Bab 467. Biarkan kami hidup? Beraninya kau tidak menghormati kami, seru Lai Cheng dengan marah setelah mendengar ucapan Yi Tianyun. Lai Feng, yang berdiri di samping Lai Hu dan Lai Cheng, segera menghunus pedangnya karena ingin membunuh Yi Tianyun atas ucapannya itu. Sepertinya kau percaya bahwa kau cukup kuat untuk melawan kami. Tidakkah kau tahu kami bisa membunuh kalian semua bahkan jika kalian bekerja sama? Lai Cheng berkata dingin kepada Yi Tianyun. Kata ini juga ditujukan kepada Liu Long, karena saudara Liu He percaya bahwa kelompok mereka jauh lebih kuat daripada kelompok lain di sana. Baiklah, aku sudah mengajukan penawaran. Sekarang jika kau ingin hidup, kau juga harus berenang di sungai, kata Yi Tianyun dengan acuh tak acuh. Aku tidak mengerti cara berpikirmu. Memang benar, kau adalah penjinak binatang buas, tetapi apa yang bisa kau lakukan jika binatang buasmu berada di bawah air? Kata Lai Cheng dengan marah. Dia tidak membutuhkan hiu air nether. Kami sudah cukup untuk menghadapimu, kata Leng Hu sambil memegang tapak besarnya. Kau gila kalau mengira bisa menandingi kami. Aku akan membunuhmu meskipun kau memohon ampun nanti, seru Lai Cheng dengan marah. Namun tiba-tiba, sesosok muncul di depan Lai Cheng dan langsung menampar wajahnya. Lai Cheng merasakan sakit yang mengerikan, dan saat ia tergelincir di pasir, wajahnya membengkak. Gigi-giginya juga patah di beberapa tempat, dan darah menetes dari mulutnya. Ampun? Siapa yang akan meminta ampun dari sampah sepertimu? Kata Yi Tianyun sambil melesat ke arah Lai Cheng, sekali lagi, dan berulang kali menginjak tubuh Lai Cheng, menghancurkan organ-organnya. Semua orang terkejut melihat seorang anak kecil, seperti Yi Tianyun, dapat dengan mudah mengalahkan Lai Cheng, yang mereka kira termasuk yang terkuat di tempat kejadian. Ding! Berhasil membunuh Lai Cheng. Hadiah. 1.200.000 XP, 4.800 CPS, 1.000 SPS, Lai Hu Step, Wild Impact, Detoxification Peel, Lai Hu Claw, 5 kali XP Peel. Jumlah poin dosa yang didapatkan Yi Tianyun dari membunuh Lai Cheng sangat tinggi. Itu menunjukkan bahwa Lai Cheng adalah seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan demi kejahatan sepanjang hidupnya. Kakak! Seru Lai Feng sambil memanggil Lai Cheng. Tapi sekarang, semua orang tahu bahwa Yi Tianyun lebih kuat dari Lai Cheng. Kekuatan adik Yi terlalu besar. Putra sulung Lai Hu bahkan tidak punya kesempatan, kata Ren Liangchen sambil terkejut melihat Yi Tianyun dengan mudah membunuh Lai Cheng. Di sisi lain, Liu Long gemetar karena dia tidak pernah menyangka seorang anak laki-laki seperti Yi Tianyun mampu membunuh salah satu saudara Lai Hu. Dia mulai bertanya-tanya berapa tingkat kultivasi Yi Tianyun. Dia berpikir bahwa Yi Tianyun setidaknya berada di puncak transformasi inti karena mampu membunuh Lai Cheng dengan mudah seperti itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang anak laki-laki seperti Yi Tianyun akan mencapai peringkat Void Spirit Stage karena itu sangat sulit dicapai. Satu-satunya referensi yang mereka miliki adalah Kekaisaran Netherworld. Mereka tahu bahwa seorang ahli roh kekosongan di antara mereka hanyalah para petinggi, seperti Jenderal Angkatan Darat, Guru Besar, dan Kaisar sendiri. Nah, kalian semua pergi berenang, atau aku akan dengan senang hati membantu kalian sendiri, kata Yi Tianyun dingin kepada Liu Long dan saudara Lai Hu lainnya. Lai Feng, saudara Lai Hu, gemetar saat menghadapi tekanan aura Yi Tianyun. Dia mulai berpikir untuk melompat ke air demi menyelamatkan nyawanya. Namun pada akhirnya, ia memilih untuk bertarung karena ingin membalaskan dendam atas kematian saudaranya. Aku akan membunuhmu, bajingan. Berani-beraninya kau membunuh saudaraku, seru Lai Feng sambil menyerbu ke arah Yi Tianyun dengan pedangnya dan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Tentu saja, kekuatannya sangat luar biasa bagi orang-orang selevelnya, tetapi bagi Yi Tianyun ini hanyalah hal yang mudah. Yi Tianyun menendang dada Lai Feng dengan mudah, dan kekuatan tendangannya langsung mengirim Lai Feng ke sungai dunia bawah. Lai Feng tenggelam ke dasar sungai tanpa perlawanan. Tendangan Yi Tianyun tampaknya sudah cukup untuk membuatnya tak bisa bergerak, dan air pun menjadi kuburnya. Kakak kedua, aku juga akan membalaskan dendammu. Lai Yan, saudara terakhir dari Lai Hu bersaudara, berteriak dan menyerbu ke arah Yi Tianyun. Wow, aku terkesan dengan kegigihanmu. Meskipun kau melihatku menghabisi saudara-saudaramu, kau masih saja menyerangku. Tapi tak apa, kau bisa menemui mereka lebih cepat. Yi Tianyun berkata dengan acuh tak acuh sambil menendang Lai Yan saat ia mendekat dan melemparkannya ke sungai, mengalami nasib yang sama seperti Lai Feng. Dalam hitungan detik, seluruh saudara Lai Hu terbunuh. Bab 468.
Kakak Lai Hu yang luar biasa itu hancur hanya dalam sekejap. Semua orang terkejut melihat kekuatan Yi Tianyun, karena mereka mengira Yi Tianyun hanyalah seorang remaja laki-laki. Yi Tianyun mengalihkan perhatiannya kepada Liu Long, karena dialah orang berikutnya dalam daftar targetnya. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan berenang sendiri, atau kamu ingin aku membantumu berenang? Kata Yi Tianyun dingin. Tidak. Kumohon, lepaskan aku. Aku akan memberikan petanya. Kata Liu Long sambil memohon kepada Yi Tianyun untuk melepaskannya. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melarikan diri atau melawan Yi Tianyun sekarang, karena Lai Hu Brother, yang jauh lebih kuat dari kelompok Liu Long, telah dimusnahkan. Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Kau mau aku menyuruhmu berenang, atau kau berenang sendiri? Yi Tianyun berkata dingin, seolah sudah mengambil keputusan. Ia sudah memiliki peta jalur dunia bawah, jadi tidak perlu peta lain yang mungkin sama. Kata itu juga berlaku untuk kalian berdua. Jangan kira aku akan membuat pengecualian, kata Yi Tianyun sambil menunjuk para ahli transformasi inti di rombongan Liu Long. Kita berdua? Kenapa kita harus melakukannya? Tanya pakar transformasi dua inti itu dengan bingung. Kalian di sana kan? Tertawa seperti orang bodoh yang tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Sekarang, jalani hukuman kalian, atau aku sendiri yang akan memaksa kalian berenang. Kata Yi Tianyun dingin kepada kedua ahli tersebut. Kedua ahli di rombongan Liu Long tampak gelisah, tetapi mereka memilih untuk menuruti perintah Yi Tianyun karena mereka tahu bahwa jika Yi Tianyun melakukannya sendiri, mereka akan langsung mati. Jadi, mereka mulai menelan beberapa pil detoksifikasi dan segera berjalan ke dalam sungai. Begitu menyentuh air, mereka mulai berteriak karena racun di dalam air mulai menembus tubuh mereka. Namun mereka tahu bahwa mereka harus terus maju, atau mereka akan menderita lebih banyak lagi di tangan Yi Tianyun. Wajah Liu Long semakin pucat. Dia tahu bahwa racun di dalam air itu berbahaya bagi tubuh mereka, dan sekarang dia juga harus melakukannya. Kumohon, aku akan memberimu lebih dari sekadar peta. Aku juga akan memberitahumu sebuah rahasia tentang dunia hantu, kata Liu Long kepada Yi Tianyun sambil memohon agar nyawanya diselamatkan sekali lagi. Ren Liangchen menatap Yi Tianyun untuk meminta konfirmasi saat ia mulai terpengaruh oleh kata-kata Liu Long. Berenanglah, atau aku akan melemparkanmu ke dalam, kata Yi Tianyun dengan tegas. Dia tidak peduli dengan apapun yang mungkin dimiliki Liu Long. Liu Long menggigit bibirnya dan membiarkan niat membunuhnya keluar. Dia segera berjalan perlahan menuju sungai, tetapi begitu dia cukup dekat, dia langsung melepaskan semua kekuatan yang dimilikinya dan menyerbu ke arah kabut kematian. Melompat ke sungai dunia bawah tentu tidak akan berakibat fatal jika dia masih memiliki pil detoksifikasi, tetapi dia menolak melakukannya untuk menyelamatkan harga dirinya sendiri. Namun dia tahu bahwa kabut kematian berbeda. Jika dia bisa masuk ke dalamnya, dia tidak akan langsung terbunuh, dan dia berpikir bahwa Yi Tianyun juga akan kesulitan mengejarnya. Namun, dia bahkan tidak bisa mendekati pintu masuk kabut kematian, karena Yi Tianyun sudah melesat di depannya dan menghalangi jalannya menuju kabut kematian. Yi Tianyun tahu sejak awal bahwa Liu Long tidak akan masuk ke air dengan sukarela. Orang seperti Liu Long terlalu sombong untuk memilih pilihan yang akan mempermalukannya. Mau pergi kemana? Kata Yi Tianyun dengan sinis. Aku hanya ingin berlari dulu sebelum berenang, kata Liu Long sambil berusaha menyelamatkan dirinya sendiri sekali lagi. Tentu, kau sudah cukup berlari kan? Sini, biar ku bantu, kata Yi Tianyun sambil menendang dada Liu Long, melemparkannya ke dalam sungai. Liu Long tidak pernah lagi mengapung ke permukaan setelah itu. Ding! Berhasil membunuh Lai Feng. Hadiah. 1.100.000 XP, 4.600 CPS, 900 SPS, cakar Lai Feng, langkah Lai Feng, pil detoksifikasi, pil penyembuhan. Ding! Berhasil membunuh Lai Yan. Hadiah. 1.100.000 XP, 4.600 CPS, 900 SPS. Pada saat yang sama, saudara-saudara Lai Hu lainnya menemui ajal mereka. Mereka tidak terbunuh oleh tendangan Yi Tianyun sebelumnya, tetapi sekarang mereka mati di dasar sungai karena racun. Dua kultivator yang tergabung dalam kelompok Liu Long segera berenang kembali ke darat, tetapi tubuh mereka sudah dipenuhi bintik-bintik hitam akibat racun. Keduanya segera menelan beberapa pil detoksifikasi lagi dalam upaya untuk melawan racun yang mengamuk di dalam tubuh mereka. Begitu mereka melakukannya, mereka langsung berbaring di tanah, terengah-engah karena sudah mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk itu.
Yi Tianyun tidak menunjukkan ketertarikan pada kedua pria itu karena dia percaya bahwa keduanya memang pantas mendapatkannya. Adik Yi, aku tidak menyangka kau sekuat ini, kata Ren Liangchen sambil menatap Yi Tianyun dengan kagum. Sebelumnya, dia mengira Yi Tianyun hanyalah penjinak binatang biasa, seorang penjinak dengan kemampuan langka yang semakin kuat seiring dengan semakin kuatnya binatang yang dijinakkan. Namun, setelah melihat bagaimana Yi Tianyun menghadapi Lai Hu bersaudara dan Liu Long, dia tahu bahwa anggapan itu salah. Tentu saja, aku tidak ingin menyeretmu ke bawah karena kau lemah, kata Yi Tianyun sambil menyeringai mengejek kelompoknya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tahu kau lebih kuat dari kami, tapi sebenarnya tingkat kultivasimu seperti apa? Apakah kau benar-benar berada di tahap transformasi inti? Tanya Ren Liangchen dengan penasaran. Ya, aku sedang berada di tahap transformasi inti sekarang, kata Yi Tianyun sambil tetap menyembunyikan identitas aslinya. Dengan kekuatan sebesar itu, tidak mungkin kau bisa menghalangi kami. Bahkan, mungkin kamilah yang selama ini menghalangimu, kata Ren Liangchen jujur, meskipun ia tidak mau mengakuinya. Baiklah, sebaiknya kita segera berangkat, dunia hantu menanti, kata Yi Tianyun sambil tersenyum ke arah anggota kelompoknya yang lain. Bab 469. Ding! Berhasil membunuh Liu Long. Hadiah 44.000 XP, 4.400 CPS, 500 SPS. Yi Tianyun akhirnya mendapatkan hadiah atas pembunuhan Liu Long, yang berarti Liu Long akhirnya tewas di dasar sungai. Namun, Yi Tianyun sama sekali tidak merasa puas. Jumlah XP yang didapatnya rendah, karena tidak satu pun dari mereka memiliki basis kultivasi yang tinggi. Jadi, yang harus dia lakukan sekarang hanyalah menyelesaikan misi sampingannya agar dia bisa mendapatkan sejumlah besar XP sekaligus. Dia harus segera pergi ke sarang Phoenix, karena mungkin ada rumput pengumpul jiwa di sana juga. Setelah menunggu lama, kabut kematian akhirnya menghilang. Lihat, akhirnya kita bisa masuk ke dalam kabut kematian, kata Ren Liangchen sambil menunjuk ke arah kabut yang mulai menghilang. Anggota kelompoknya yang lain menoleh dan langsung bersemangat karena mereka mulai merasa bosan. Selain itu, jumlah energi hitam di tempat ini juga tinggi, sehingga mereka sibuk memulihkan energi spiritual mereka. Yi Tianyun tahu bahwa disinilah letak kesulitannya, karena bagan jalur dunia bawah menunjukkan bahwa semakin dekat mereka memasuki dunia hantu, semakin sulit jalannya. Tak lama kemudian, kabut pun menghilang, tetapi jalan masih diselimuti kabut, karena kabut tidak sepenuhnya lenyap. Ayo pergi. Kita harus pergi sebelum kabutnya menebal lagi, kata Ren Liangchen sambil mengeluarkan peta dari cincin penyimpanannya untuk melihat bagaimana mereka harus menyeberangi kabut kematian. Yi Tianyun melihat peta itu, dan dia menyadari bahwa peta itu sangat mirip dengan bagan lorong dunia bawah miliknya sendiri. Sekarang setelah Yi Tianyun mengetahuinya, dia yakin mereka bisa melewati kabut kematian dengan selamat. Ren Liangchen segera mengambil posisi terdepan dan berjalan menuju kabut kematian dengan percaya diri. Sekarang giliran kita untuk menunjukkan bahwa kita juga dapat dipercaya. Adik Yi telah banyak membantu kita sebelumnya, kata Ren Liangchen sambil tersenyum ke arah Yi Tianyun. Tenang, adik Yi, aku yakin kita akan keluar dari kabut kematian dengan selamat, kata Ren Liangchen dengan percaya diri kepada Yi Tianyun. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Tanya Yi Tianyun penasaran. Aku mendapatkan peta ini dari seorang ahli yang berasal dari dunia hantu itu sendiri. Tidak mungkin peta ini palsu, kata Ren Liangchen dengan penuh percaya diri. Seorang ahli dari dunia hantu? Apakah benar ada yang kembali dari dunia hantu? Yi Tianyun bertanya dengan terkejut, karena ini adalah informasi baru baginya. Ya, dia berasal dari dunia hantu, tetapi sayangnya tidak ada seorang pun yang kembali dari dunia hantu yang tinggal di benua dunia bawah, atau benua perbatasan surgawi, kata Ren Liangchen dengan sungguh-sungguh. Apakah kau tahu di mana dia sekarang, atau dari mana dia berasal? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, tidak. Aku sudah mencoba bertanya padanya kemana dia ingin pergi, tapi dia tidak mau mengatakan apapun padaku. Sepertinya dia punya pengalaman buruk dengan orang-orang yang tahu dari mana dia berasal, meskipun aku tidak yakin sepenuhnya, kata Ren Liangchen sambil menghela napas kecewa. Yah, tidak ada yang bisa kau lakukan, kata Yi Tianyun sambil mengangguk kepada Ren Liangchen. Meskipun dia sedikit kecewa, karena tidak dapat menemukan orang yang berhasil kembali dari dunia hantu, setidaknya dia mendapatkan sedikit informasi yang dibutuhkannya. Rombongan Yi Tianyun dengan cepat bergerak maju ke kabut kematian, meninggalkan dua kultivator yang sebelumnya berendam di sungai dunia bawah, atas perintah Yi Tianyun.
Di bawah kepemimpinan Ren Liangchen, mereka melewati kabut kematian tepat, seperti yang ditunjukkan peta. Kabut kematian ini adalah labirin batu. Jika kabutnya masih setebal sebelumnya, mereka akan mudah tersesat dan terjebak di dalam labirin ini. Kita harus melewati jalan ini. Tapi hati-hati, jalan ini tidak aman, kata Ren Liangchen sambil cepat-cepat berbelok ke kiri. Saat mereka menyusuri jalan yang telah ditunjukkan Ren Liangchen, sebuah bayangan hitam tiba-tiba muncul dan menyerbu Yi Tianyun dari belakang, tetapi Yi Tianyun sudah siap. Dengan pedang panjangnya, dia segera membelah bayangan hitam itu menjadi dua. Darah hitam menyembur dari bayangan hitam itu ke arah lengan Yi Tianyun. Darah itu langsung mendesis, tetapi tidak berpengaruh pada Yi Tianyun karena kultivasinya sudah terlalu tinggi. Apa yang terjadi, adik Yi? Kenapa kau berhenti? Tanya Leng Hu saat melihat Yi Tianyun berdiri di belakang. Namun tak lama kemudian, semua orang menyadari serangga hitam itu terbelah menjadi dua di depan Yi Tianyun. Ini adalah serangga air nether. Satu gigitan dari makhluk ini, dan kau akan keracunan parah. Ia juga cukup cepat, syukurlah adik Yi bisa membunuhnya sebelum ia menimbulkan ancaman, kata Ren Liangchen dengan penuh rasa terima kasih kepada Yi Tianyun. Simpan saja untuk nanti. Kita harus segera keluar dari sini, kata Yi Tianyun sambil memberi isyarat kepada Ren Liangchen untuk terus maju. Tapi ini agak aneh. Mengapa mereka hanya menyerang adik Yi? Kata Leng Hu sambil berjalan mendekati Yi Tianyun. Mungkin karena auraku adalah yang paling lemah yang mereka deteksi. Mereka mungkin berpikir bahwa aku adalah target termudah. Yi Tianyun tersenyum pada Leng Hu sambil menjawab. Bab 470. Alasan sebenarnya mengapa Yi Tianyun terus-menerus menjadi sasaran binatang iblis adalah karena poin dosanya terlalu tinggi. Dia selalu menarik perhatian binatang iblis karena mereka dapat merasakan kebencian dari poin dosa tersebut. Satu-satunya solusi adalah menghabiskan poin dosa di toko dosa, tetapi untuk saat ini, dia masih mengumpulkan poin dosa untuk sesuatu yang dia inginkan. Jangan khawatir, adik Yi. Kamu tidak harus memikul semua beban pertempuran sendirian. Kita masih bisa membantu lo, kata Ren Liangchen sambil menepuk bahu Yi Tianyun. Kami tahu kau kuat, tapi kami juga sudah siap untuk bertempur menuju dunia hantu, kau tahu, kata Yang Siwen sambil mengamati serangga air nether yang mati yang dibunuh Yi Tianyun sebelumnya. Ya, aku juga tidak senang dengan ini. Aku tidak lumpuh loh. Setidaknya aku bisa membela diri saat dibutuhkan, kata Leng Hu dengan nada tidak senang. Yi Tianyun merasa canggung karena dia hanya mengarang alasan secara acak. Dia tidak bisa mengatakan bahwa alasan sebenarnya adalah poin dosanya yang tinggi. Aku tahu kalian bisa membela diri tanpa masalah, tapi kalian lebih mengenal tempat ini. Jadi, setidaknya aku bisa membunuh binatang iblis yang menghalangi jalan kita menuju dunia hantu, kata Yi Tianyun jujur. Akhirnya, semua orang menerima perkataan Yi Tianyun dan segera maju. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa dilakukan jika binatang iblis itu benar-benar mengincar Yi Tianyun. Mereka merasa sedikit bersalah karena harus membiarkan Yi Tianyun melakukan semua pekerjaan berat, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa sedikit bersyukur karena Yi Tianyun ada di sana bersama mereka. Yi Tianyun bisa merasakan bahwa tingkat kesukaan mereka meningkat. Sepertinya tingkat kesukaan mereka akan segera mencapai 200. Yi Tianyun sedikit bersemangat, karena jika dia bisa meyakinkan ketiga pria ini untuk bergabung dengan Istana Awan Surgawinya, mereka akan membantunya memenuhi persyaratan misi utamanya lebih cepat. Namun, Yi Tianyun tidak ingin menyebutkan hal-hal seperti itu untuk saat ini. Dia harus menunggu kesempatan yang tepat untuk merekrut orang-orang ini, karena dia tahu bahwa orang-orang ini memiliki pengalaman buruk dengan sebuah faksi. Tetapi saat mereka terus melintasi kabut kematian, kabut itu mulai menebal. Ini gawat. Kabut kematian mulai menebal. Kita harus tinggal di sini untuk sementara waktu, mendirikan kemah agar kita tidak terpisah, kata Ren Liangchen sambil segera mulai mengumpulkan ranting dan kayu mati untuk membuat api. Kabut semakin menebal dengan cepat. Tak lama kemudian, jalan di depan mereka tertutup kabut dan tak terlihat lagi. Saat ini adalah waktu paling berbahaya di dalam kabut kematian ini. Kita harus memastikan bahwa kita mengawasi semua arah, karena kita tidak tahu di mana dan kapan musuh akan menyerang, kata Ren Liangchen dengan tegas. Anggota kelompok lainnya mengangguk-angguk sambil mulai mempersiapkan diri untuk bertarung. Ekspresi mereka muram karena mereka tahu situasi ini bisa berbahaya. Mereka tahu bahwa binatang iblis di dalam labirin ini cenderung menyerang orang dari titik buta mereka, jadi mereka saling melindungi. Apakah kau percaya padaku?
Yi Tianyun tiba-tiba berkata, "Kenapa kau berpikir kami tidak akan mempercayaimu? Kami sudah pernah melihat kekuatanmu sebelumnya," kata Ren Liangchen sambil bingung dengan pertanyaan Yi Tianyun. "Kalau begitu, izinkan saya melihat petanya sebentar. Saya akan membawa kalian semua keluar dari sini," kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. "Bawa kami keluar dari kabut kematian ini?" tanya Leng Hu dengan bingung. "Ya, selama kau percaya padaku, kita bisa keluar dari sini dengan selamat," kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Ren Liangchen mengangguk kepada Leng Hu dan Yang Xiwen, lalu segera memberikan peta itu kepada Yi Tianyun. "Baiklah, kami percaya semua yang kau katakan," kata Ren Liangchen dengan santai. "Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku akan memastikan kita bisa keluar dari tempat ini dengan selamat," kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Saat ia mengucapkan kata-kata itu, beberapa serangga air nether muncul dan mulai berjalan di depan mereka. Karena warna hitam pekat dari serangga air nether, mudah untuk melihatnya, bahkan jika kabutnya sangat tebal. Mereka langsung tahu bahwa serangga air nether itu adalah hewan peliharaan Yi Tianyun. "Pantas saja adik Yi yakin dia bisa membawa kita keluar dari sini. Dia bahkan sudah menjinakkan beberapa serangga air nether untuk menjadi pemandu kita," kata Ren Liangchen sambil terkejut lagi. Dia sejenak lupa bahwa Yi Tianyun adalah penjinak binatang buas. "Yah, ayo pergi. Mari kita keluar dari tempat ini," kata Yi Tianyun dengan penuh semangat. Bab 471. Berkat serangga air nether yang telah ditangkap Yi Tianyun, mereka dapat melewati kabut kematian dengan lebih mudah. Satu-satunya hal yang perlu mereka khawatirkan adalah beberapa binatang iblis yang terus menyerang Yi Tianyun. Namun semua binatang iblis itu berlevel rendah dibandingkan dengan Yi Tianyun, jadi dia tidak kesulitan melawan mereka. Awalnya, Yi Tianyun ingin mengandalkan pemandu jiwanya untuk menunjukkan jalan, tetapi dia menyadari bahwa pemandu jiwa itu tidak terlalu akurat untuk melewati area labirin seperti kabut kematian ini. Dia juga berpikir untuk menggunakan aura keberuntungannya karena dia tahu bahwa dengan itu, dia dapat dengan mudah menemukan jalan pintas atau jalur mudah bagi mereka untuk segera mencapai dunia hantu, tetapi dia juga tahu bahwa dengan level aura keberuntungan saat ini, dia akan menghabiskan banyak poin gila. Setelah berjalan cukup jauh, Yi Tianyun akhirnya memimpin rombongannya keluar dari kabut kematian. Dan hal pertama yang dia perhatikan adalah sekelompok kultivator yang berkemah di dekatnya. Yi Tianyun segera mengamati mereka semua dengan mata penilaiannya dan menyadari bahwa mereka cukup kuat. Dan setidaknya ada selusin kultivator dalam kelompok mereka. Para kultivator itu segera menyadari bahwa keempatnya keluar dari kabut kematian. Tetapi mereka langsung menyadari bahwa keempatnya berada dalam kelompok yang sama, mengejutkan semua orang di tempat itu, karena sangat jarang melihat banyak kultivator dalam satu kelompok keluar dari kabut kematian. Pada saat yang sama, Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa jalan menuju dunia hantu mengarah ke sebuah gunung yang menjulang tinggi, dan dia tidak melihat rute lain. Ini berarti mereka harus mendaki gunung itu untuk mencapai dunia hantu. Yi Tianyun juga memperhatikan bahwa puncak gunung tertutup awan tebal, sehingga tidak mungkin untuk melihat puncak gunung tersebut. Gunung ini adalah gerbang dunia bawah. Setelah melewati gunung ini, mereka akan berhasil mencapai dunia hantu, tetapi seperti namanya, gunung ini akan menyimpan tantangan besar di kemudian hari. Akhirnya kita berhasil melewati kabut kematian. Ini semua berkat adik Yi yang telah membimbing kita tanpa kesulitan, kata Ren Liangchen dengan gembira. Leng Hu dan Yang Xiwen hanya mengangguk malu-malu, karena mereka tidak melakukan apapun untuk membantu Yi Tianyun. "Kamu tidak perlu mengatakan itu sekarang, aku hanya melakukan apa yang bisa kulakukan," kata Yi Tianyun sambil tersenyum. "Sekarang, yang perlu kita lakukan hanyalah melewati gerbang dunia bawah ini. Kita akan sampai di dunia hantu setelah itu," kata Ren Liangchen dengan percaya diri. "Tapi masalahnya, gunung ini adalah bagian tersulit. Begitu banyak kultivator yang terjebak di sini. Tapi kita hanya punya jalan ini untuk dilewati," kata Ren Liangchen dengan sungguh-sungguh. Semua orang tampak bertekad, karena mereka benar-benar ingin melewati gerbang dunia bawah ini untuk mencapai dunia hantu. Yi Tianyun dan yang lainnya berjalan melewati para kultivator yang sedang beristirahat di dekat kabut kematian. Yi Tianyun tahu bahwa orang-orang ini beristirahat di sana karena mereka tidak dapat melewati gerbang dunia bawah. Faktanya, Yi Tianyun tahu bahwa begitu seseorang mendekati gunung itu, jumlah energi hitam yang langsung menyelimuti tubuh mereka sangat mencengangkan. Namun bagi Yi Tianyun, itu bukanlah masalah.
Kultivator yang sedang beristirahat itu memandang rombongan Yi Tianyun dengan tatapan mengejek. Mereka berpikir bahwa rombongan baru itu tidak akan mampu melewati gerbang dunia bawah dan akan berakhir di sana juga. Para kultivator yang sedang beristirahat di sana telah mengalami sendiri situasi yang sulit. Mereka mendaki gunung hingga tubuh mereka terkikis oleh energi hitam, dan tak lama kemudian tidak punya pilihan selain mundur ke tempat itu. Tidak ada seorang pun yang bisa terbang di tempat ini. Jika tidak, gunung ini tidak akan berarti apa-apa. Pendakian itu sendiri tidak mudah. Gunungnya curam, dan dengan semua energi hitam yang menghalangi kultivator untuk menggunakan teknik mereka dengan benar, mendaki jalur 90 derajat saja menjadi tantangan yang sulit. Banyak kultivator juga tewas karena jatuh saat mencoba memanjat dinding horizontal tanpa mempersiapkan diri terlebih dahulu. Sebagian dari mereka terus mencoba. Mereka bergegas kembali ke tempat aman untuk membersihkan energi hitam dari tubuh mereka dan kemudian mencoba sekali lagi. Mereka akan mengulangi proses itu sampai suatu kecelakaan merenggut nyawa mereka. Begitulah kehidupan para kultivator yang sedang beristirahat ini, karena mereka menolak untuk menyerah dalam upaya memasuki dunia hantu. Bab 472. Mereka hebat, tidak banyak tim yang bisa bertahan di kabut kematian dengan 3 anggota, apalagi 4. Kata salah satu kultivator yang sedang beristirahat dengan santai. Ya, tapi mereka belum merasakan keputusasaan yang sesungguhnya. Biarkan mereka mencoba melewati gerbang dunia bawah itu. Aku yakin mereka akan berakhir seperti kita di sini, kata kultivator lain dengan percaya diri. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh mereka berhasil dalam upaya pertama mereka mendaki gerbang dunia bawah, kata yang lain sambil melanjutkan meditasi mereka. Para kultivator di bagian jalur dunia bawah ini tahu bahwa sekuat apapun senjata dan baju besi Anda, itu akan sia-sia di hadapan gerbang dunia bawah. Energi hitam adalah satu-satunya faktor dominan di sana yang terus-menerus mengacaukan segalanya. Anda perlu memiliki sejumlah besar pil detoksifikasi jika Anda diracuni oleh energi hitam, ditambah tekanan di gunung itu bukan main-main, sehingga semakin sulit, jika bukan tidak mungkin, untuk didaki. Hei, para pendatang baru. Apakah kalian punya cukup pil obat untuk melewati ini? Seorang ahli transformasi inti berkata kepada rombongan Yi Tianyun saat mereka lewat. Pria ini tidak terlalu tua dalam hal kultivasi, mencapai usia 40 tahun dengan tingkat kultivasi tahap puncak transformasi inti. Maaf, tapi kami tidak bisa mengungkapkan informasi itu, kata Yi Tianyun sambil tersenyum karena dia tahu bahwa Ren Liangchen khawatir tentang niat pria itu. Tapi hei, aku bisa menukar beberapa pil obat dengan beberapa informasi. Kau mau? Kata Yi Tianyun dengan santai. Itu ide bagus. Aku ikut. Kata pria itu sambil Yi Tianyun mengeluarkan 2 pil obat dan melemparkannya ke pria tersebut. Yah, yang bisa kukatakan hanyalah gunung ini akan semakin sulit didaki semakin tinggi kau mendaki. Energi hitam akan semakin kuat saat kau mendaki. Semua orang di sini sudah menjadi pecundang yang gagal mendaki gunung. Kita terjebak di sini untuk sementara waktu, sampai akhirnya kita menyerah, kata pria itu dengan santai. Informasi yang diberikan pria itu sebenarnya cukup bagi Tianyun untuk menarik beberapa kesimpulan tentang tempat tersebut. Kesulitannya pasti berasal dari tekanan yang diciptakan oleh energi hitam saat mereka naik lebih tinggi. Dari kelihatannya, orang-orang di sini semuanya sudah mencapai ketinggian tertentu sebelum menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi maju. Tapi pastikan kau benar-benar memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk melewati tempat ini, atau kau akan berakhir seperti mereka, kata kultivator itu sambil menunjuk tumpukan tulang yang berserakan di tanah. Hanya itu yang bisa kuberikan untuk saat ini, terima kasih atas pil obatnya, akan kugunakan dengan baik, kata pria itu sambil berjalan menuju kelompok besar tadi. Hei, sepertinya kau punya banyak sekali pil obat. Mau berbagi denganku? Seorang pria lain berjalan mendekati Yi Tianyun. Tergantung. Apakah Anda punya informasi yang saya butuhkan? Bahkan, jika Anda bisa memberi saya informasi yang cukup baik, saya bersedia memberikan sebotol pil obat ini, kata Yi Tianyun dengan santai. Tidak, saya tidak punya informasi apapun untuk Anda. Tapi saya tetap menginginkan pil obat itu, kata pria itu dengan nada mengancam. Aku tidak bisa melakukan itu. Jika kau menginginkan pil obat dariku, kau harus menukarnya dengan informasi yang berguna, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Jangan sok berani seperti bocah kurang ajar. Kau hanya satu orang sementara, aku punya 3 orang lagi bersamaku, kata pria itu sambil 3 pria lainnya mendekat. Mereka melihat Yi Tianyun hanyalah seorang remaja yang tampak lemah,
jadi mereka memutuskan untuk mengintimidasinya. Cukup. Anak ini berada di bawah perlindunganku, kata kultivator sebelumnya yang melakukan sedikit transaksi dengan Yi Tianyun dengan penuh percaya diri sambil memamerkan aura transformasi inti tingkat puncaknya. Lu Feng, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melawan kami? Kata kultivator yang mengancam Yi Tianyun tadi dengan cemberut di wajahnya. Anak ini bagus. Aku tidak tahu tentang 3 anak lainnya, tapi anak ini jangan disentuh, kata Lu Feng dengan nada memerintah. Baiklah, baiklah. Kita tidak akan menyentuh anak itu, tetapi 3 lainnya boleh kita jangkau, kata kultivator itu sambil mengangguk ke arah Lu Feng. Dasar bocah. Jangan salahkan dirimu sendiri. Jika kau memberi kami pil obatmu, ini tidak akan berakhir seperti ini. Sekarang, aku ingin tahu apakah mereka punya pil obat untuk kita, kata kultivator itu sambil mengalihkan perhatiannya ke arah Ren Liangchen dan yang lainnya. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah itu, karena sesosok bayangan langsung menyerbu ke arahnya dan meninju ulu hatinya. Ding! Berhasil membunuh Cheng Yang. Hadiah. 1.200.000 XP, 48.000 CPS, 600 SP, seni bela diri cakar iblis, berjalan di awan ajaib, pil obat pemulihan, pil detoksifikasi. Sekarang, siapa yang mau pil obat lagi? Kata Yi Tianyun acuh tak acuh sambil mengetuk-ngetuk buku jarinya untuk membersihkan debu yang sebenarnya tidak ada. Bab 473. Yi Tianyun menatap dingin para kultivator lain yang mencoba merampoknya dan para kultivator lain yang bermeditasi sebelumnya. Yi Tianyun menyadari bahwa para kultivator ini semuanya licik dan akan mempersulitnya. Meskipun kekuatan serangannya yang mematikan pasti mengejutkan semua orang, Ren Liangchen dan anggota kelompok Yi Tianyun lainnya tidak terkejut. Mereka tahu bahwa kekuatan Yi Tianyun sudah jauh di atas mereka, jadi membunuh kultivator sebelumnya dalam satu serangan bukanlah hal yang mengejutkan. Ada yang mau pil obatku? Tanya Yi Tianyun dengan nada mengejek. Lu Feng, jangan salahkan aku untuk ini. Kalian, bunuh dia, kata salah satu ahli transformasi inti yang merampok Yi Tianyun sebelumnya sambil memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Yi Tianyun. Lu Feng semakin tertarik pada Yi Tianyun ketika ia melihat bahwa Yi Tianyun bukanlah kultivator biasa. Dan karena itu ia melihat teman-teman Yi Tianyun lainnya dan melihat mereka menggelengkan kepala sambil menyaksikan Yi Tianyun meninju para kultivator yang menyerangnya satu persatu. Ding! Berhasil membunuh Peng Yun. Hadiah. 1.100.000 XP, 4.700 CPS, 800 SPS, telapak tangan pengusir langit, awan anti-air, stempel gempa bumi, pil obat pemulihan, pil detoksifikasi. Ding! Berhasil! Ding! Berhasil! Ketiganya tewas seketika. Mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk mengangkat senjata mereka ke arah Yi Tianyun. Itu adalah akibat dari perbedaan kekuatan antara Yi Tianyun dan kultivator lainnya di sana. Tidak seorang pun di sana yang bahkan melampaui tahap transformasi inti. Ada lagi? Tanya Yi Tianyun kepada para kultivator lain yang masih bermeditasi di samping. Yi Tianyun tidak keberatan membunuh semua orang di sini, karena dia menganggap mereka tidak diperlukan untuk perkembangannya. Seorang pria dari kelompok kultivator bangkit dan memeriksa para kultivator yang dipukul Yi Tianyun sebelumnya. Dia terkejut melihat bahwa ketiganya telah mati. Semua orang mulai berpikir bahwa anak laki-laki di depan mereka saat ini mungkin adalah kultivator roh void setelah dia berteriak bahwa ketiganya telah mati. Mereka semua melanjutkan meditasi mereka untuk mengurungkan niat menantang Yi Tianyun. Lucu sekali, kuharap ini menjadi pengingat bahwa kau tidak boleh menantang siapapun tanpa mengetahui apapun tentang mereka, kata Yi Tianyun dingin. Dia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke Lu Feng. Terima kasih banyak, kakak Lu. Kau sudah terlalu banyak membantuku, kata Yi Tianyun dengan santai. Aku tadinya berpikir untuk membantumu nanti, karena kau sudah cukup baik hati berbagi beberapa pil obat untukku, tapi sepertinya kau bahkan tidak membutuhkan bantuanku, kata Lu Feng sambil tersenyum pada Yi Tianyun. Tidak apa-apa. Namaku Yun, kata Yi Tianyun sambil mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Lu Feng. Lu Feng, kata Lu Feng, memperkenalkan dirinya. Nah, adik Yi jelas bukan orang yang bisa diremehkan di sini. Kuharap kalian bisa mengingat itu, kata Lu Feng kepada para kultivator lainnya sambil tersenyum.
Para kultivator jelas tidak senang mendengar kata-kata Lu Feng, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa sekarang, jadi mereka memutuskan untuk melanjutkan meditasi mereka. Saudara Lu, apakah ada yang berhasil mendaki gunung itu? Tanya Yi Tianyun dengan rasa ingin tahu. Benar sekali, 2 orang telah mendaki gunung itu belum lama ini. Sepertinya dibutuhkan keahlian tertentu untuk melewati gunung itu, memiliki atribut yang sama dengan tempat ini juga akan membantu. Atribut? Maksudmu atribut kegelapan? Kata Yi Tianyun sambil mencoba memastikan dugaannya. Yah, memang, memiliki daya tahan terhadap energi hitam juga membantu, kata Lu Feng sambil mengatakan apa yang dia ketahui. Tapi, apapun yang kau miliki, kau tetap harus berhati-hati. Tempat ini mengerikan, kata Lu Feng sebagai pengingat kepada Yi Tianyun. Terima kasih, kakak Lu, karena sudah memberikan informasi sebanyak ini, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada Lu Feng. Apakah kalian siap mendaki gunung? Tanya Yi Tianyun sambil mengalihkan perhatiannya ke arah Ren Liangchen dan yang lainnya. Tentu, kami hanya menunggumu, kata Ren Liangchen dengan percaya diri. Para kultivator lainnya mulai mengejek Yi Tianyun dan kelompoknya karena mereka menganggap kelompok Yi Tianyun naif. Mereka segera bertaruh di antara mereka sendiri, bahwa kelompok Yi Tianyun akan segera hancur dan akhirnya kembali ke sini. Tak lama kemudian, rombongan Yi Tianyun berjalan menuju kaki gunung yang telah mereka daki, segera menyelimuti tubuh mereka dengan aura, tetapi energi hitam langsung menggerogoti tubuh mereka. Mereka hanya menggertakkan gigi dan menahan rasa sakit, karena mereka tahu bahwa tidak ada gunanya mengeluh tentang situasi saat ini. Adapun Yi Tianyun, dia hanya masuk tanpa aura yang menyelimuti tubuhnya, tetapi malah langsung mengaktifkan seni rahasia ilahi penelan langit miliknya. Energi hitam di sekitarnya segera tertarik ke tubuhnya dan ditelan dengan kecepatan luar biasa. Dia mendaki gunung sambil terus menyerap XP. Bab 474. Bagi orang lain, energi hitam yang terkonsentrasi ini adalah mimpi buruk, tetapi bagi Tianyun, itu hanyalah cara lain untuk mendapatkan banyak XP. Sayangnya bagi Tianyun, dia harus melanjutkan perjalanan dan menyelesaikan misinya. Jika bukan karena itu, dia lebih memilih untuk tinggal di sini dan menyerap energi hitam sebanyak mungkin. Dapatkan 7.800 XP, 8.200 XP, 9.400 XP. Saat ia mendaki gunung, jumlah XP terus meningkat. Artinya, semakin kuat energi hitamnya, semakin tinggi ketinggiannya. Meskipun demikian, itu menyenangkan bagi Tianyun karena ia hanya berjalan ke puncak gunung tanpa tantangan apapun. Yi Tianyun berjalan di belakang Ren Liangchen karena dia tidak ingin meninggalkan mereka. Awalnya, Ren Liangchen dan yang lainnya mendaki gunung dengan cepat, tetapi sekarang langkah mereka jauh lebih lambat. Mereka telah mendaki sekitar 50 meter gunung batu itu. Yi Tianyun dapat mengatakan bahwa mereka hampir sampai setengah jalan, tetapi puncaknya masih tertutup awan gelap, jadi tidak ada yang tahu di mana puncaknya berada. Ren Liangchen dan yang lainnya diselimuti energi hitam. Hampir seluruh tubuh mereka berubah menjadi hitam. Tapi mereka tetap memilih untuk bertahan dan terus mendaki. Yi Tianyun mengerutkan kening saat menyadari bahwa jumlah XP yang didapatnya sekitar 30.000 XP per detik. Ini berarti bahwa jumlah energi hitam di ketinggian ini sulit untuk ditahan. Yi Tianyun bertanya-tanya apakah Ren Liangchen dan yang lainnya akan menyerah. Hei, lihat, mereka hampir sampai di titik 50 meter. Salah satu kultivator di bawah berteriak untuk memberitahu yang lain tentang tim Yi Tianyun. Mereka beruntung. Tidak banyak kultivator yang bisa mencapai titik itu pada percobaan pertama mereka, kata kultivator lain dengan acuh tak acuh. Saudara-saudara, kita harus bergegas. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang itu menentukan nasib kita, kata Ren Liangchen kepada kelompoknya. Tentu saja, Kak. Kita masih jauh dari selesai, kata Yang Siwen sambil mengertakkan giginya untuk mendaki lebih tinggi. Leng Hu, di sisi lain, tidak mengatakan apapun. Namun ekspresi dingin di wajahnya sudah menjelaskan semuanya. Dengan tekad yang baru ini, kecepatan mereka menjadi sedikit lebih cepat dari sebelumnya, dan segera mereka melewati titik 50 meter, mengejutkan semua orang yang mengamati pergerakan mereka di bawah. Yi Tianyun mengangguk dengan ekspresi puas di wajahnya. Tekad yang ditunjukkan kelompok itu sungguh mengagumkan. Yi Tianyun semakin bersemangat untuk mengundang mereka bergabung dengan istana awan surgawinya sekarang. Jalan kultivasi tidaklah mudah. Bagi Tianyun, hal terbaik yang harus dimiliki seorang kultivator bukanlah kemampuan bawaan, melainkan sikap untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi.
Para kultivator di bawah masih membicarakan kelompok Ren Liangchen karena mereka terkejut para pendatang baru berhasil melewati titik 50 meter pada percobaan pertama mereka. Semua orang mulai memandang kelompok Ren Liangchen dengan sudut pandang baru karena mereka tahu bahwa mereka bukanlah kelompok kelas 2. Namun, pada saat yang sama, Yang Xiwen, yang memiliki tingkat kultivasi terendah di antara yang lain, mulai gemetar karena energi hitam telah merasuki tubuhnya melebihi kemampuannya. Cengkeramannya melemah, dan dia mulai jatuh karena tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertahan. "Saudara Yang!" teriak Ren Liangchen saat menyadari Yang Xiwen terjatuh. Namun untungnya, seutas tali segera dilemparkan ke arah Yang Xiwen, dan itu menyelamatkan nyawanya. Orang yang melempar tali itu tak lain adalah Yi Tianyun sendiri. Dia kemudian menarik Yang Xiwen ke atas karena mereka ingin mencapai dunia hantu bersama. Namun pada saat yang sama, jumlah XP yang ia dapatkan dari menyerap energi hitam telah berlipat ganda. Yi Tianyun segera menyadari bahwa ini disebabkan oleh peningkatan mendadak energi hitam di sekitarnya setelah ia mengikat dirinya dengan Yang Xiwen. "Adik Yi, lepaskan dia. Kau akan menambah bebanmu sendiri dengan melakukan itu. Energi hitam akan berlipat ganda padamu," seru Ren Liangchen dengan tergesa-gesa. Kultivator lain di bawah juga mengejek Yi Tianyun karena mencoba bersikap heroik di tempat seperti ini, tetapi bagi Yi Tianyun ini sempurna. Dia bisa mendapatkan lebih banyak XP sambil membantu Yang Xiwen mencapai dunia hantu. "Silakan lanjutkan. Aku tahu apa yang kulakukan," kata Yi Tianyun dengan santai. Ren Liangchen menatap Yi Tianyun dengan aneh. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan, Yi Tianyun tidak akan berubah pikiran. Jadi, mereka mengangguk kepada Yi Tianyun dan segera bergegas menuju puncak. Pada saat yang sama, Yi Tianyun dengan santai mendaki dengan kecepatannya sendiri untuk memperhatikan yang lain jika mereka juga mengalami nasib yang sama seperti Yang Xiwen. Jika demikian, dia bisa menyelamatkan mereka seperti dia menyelamatkan Yang Xiwen. Bab 475. Ren Liangchen dan Leng Hu berjuang untuk terus maju, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus mencapai puncak apapun yang terjadi. Pada saat yang sama, Yang Xiwen akhirnya terbangun, dan dia segera melihat bahwa dia sedang digendong oleh Yi Tianyun. "Adik Yi, turunkan aku. Aku akan menyeretmu turun bersamaku jika kau terus menggendongku seperti ini," kata Yang Xiwen sambil terkejut karena ia masih digendong, bukannya sudah sampai di kaki gunung. "Tidak apa-apa, Kakak Yang. Kita tidak mampu mendaki gunung untuk kedua kalinya, jadi aku harus menggendongmu seperti ini, jangan khawatir. Energi hitam tidak berpengaruh padaku," kata Yi Tianyun dengan santai. Yang Xiwen terkejut mendengar perkataan Yi Tianyun. Hal yang sama juga dirasakan oleh para kultivator lainnya di bawahnya. Mereka mendengar perkataan Yi Tianyun, dan mereka terkejut mengetahui bahwa seorang kultivator yang mampu menahan energi hitam benar-benar ada. Mereka belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Bahkan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi tinggi pun tidak mampu sepenuhnya menahan energi hitam. Kultivator di bawah mulai mengejek Yi Tianyun sekali lagi karena mereka mengira Yi Tianyun hanya mengada-ada. Ren Liangchen, Leng Hu, dan Yang Xiwen hanya mengerutkan kening saat mendengar Yi Tianyun diejek oleh para kultivator di bawah, tetapi mereka tahu bahwa kata-kata Yi Tianyun itu benar. Mereka menjadi jauh lebih percaya diri dari sebelumnya dan terus mendaki gunung dengan tekad yang kuat. Sesaat kemudian, giliran Leng Hu yang jatuh dari gunung karena kehabisan tenaga dan pegangannya terlepas. Namun sekali lagi, tali Yi Tianyun menangkapnya sebelum ia jatuh ke dasar. Sama seperti Yang Xiwen, Yi Tianyun menarik Leng Hu ke atas sekali lagi dan membawanya pergi. Poin pengalaman, XP, yang didapatnya dari menyerap energi hitam meningkat lagi. Bahkan sudah mencapai 100.000 XP per detik tanpa bantuan mode XP gila. Namun pada saat yang sama, Yi Tianyun menyadari bahwa ini adalah kemampuan terbaik yang bisa dilakukan oleh seni rahasia ilahi penelan langit saat ini karena jumlah XP yang didapatnya tidak meningkat lebih tinggi lagi. Yi Tianyun segera mengaktifkan jurus rahasia ilahi pemakan langit miliknya dalam upaya untuk menggabungkan efeknya. Yi Tianyun tahu bahwa dia tidak bisa menggabungkan efek jurus ilahi utara gelap dengan jurus rahasia ilahi penelan langit. Dan itu berhasil, jumlah XP yang dia dapatkan tetap sama, tetapi kecepatan penyerapannya setidaknya 2 kali lipat dari sebelumnya. Semua orang di bawah terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seorang kultivator yang mampu membawa 2 orang sekaligus menuju puncak gerbang dunia bawah. Hal yang sama juga bisa dikatakan untuk Ren Liangchen,
Leng Hu, dan Yang Xiwen. Mereka terkejut bahwa Yi Tianyun mampu membawa orang lain bersamanya menuju puncak. Adik Yi, aku minta maaf, kata Leng Hu kepada Yi Tianyun sambil merasa tidak enak karena Yi Tianyun telah melakukan semua ini. Tenang, kakak Leng. Fokus saja pada pemulihan staminamu. Jika staminamu sudah cukup pulih, kamu bisa melanjutkan pendakian sendiri lagi, kata Yi Tianyun sambil tersenyum pada Leng Hu. Yang Xiwen dan Leng Hu segera melakukannya dan mengeluarkan pil pemulihan agar mereka bisa cepat pulih. Ren Liangchen menatap Yi Tianyun dan menggertakkan giginya sambil terus mendaki. Dia berharap kekuatannya tidak mengecewakannya kali ini. Dia ingin mencapai puncak sendirian. Yi Tianyun perlahan menyusul Ren Liangchen, sementara Ren Liangchen memperlambat langkahnya hingga membuat Yi Tianyun sedikit khawatir. Namun, ia tahu bahwa membantu orang lain saat mereka berjuang keras mencapai tujuan mereka sendiri adalah tindakan yang tidak sopan. Tidak lama kemudian, Yang Xiwen sedikit pulih. Adik Yi, biarkan aku memanjat sendiri. Kurasa aku sudah cukup pulih untuk saat ini, kata Yang Xiwen dengan percaya diri. Yi Tianyun mengangguk dan membiarkan Yang Xiwen mendaki sendiri. Tetapi saat Yang Xiwen menyentuh dinding, jumlah energi hitam yang diterimanya sangat mengejutkannya hingga ia hampir jatuh lagi. Namun ia gigih dan mendaki gunung sendirian lagi. Tidak lama setelah itu, Leng Hu menarik tali sebagai isyarat kepada Yi Tianyun bahwa dia juga siap untuk mendaki kembali. Dia tidak ingin berbicara karena ingin menghemat energinya sebisa mungkin. Namun pada saat yang sama, Ren Liangchen akhirnya mencapai batas kemampuannya dan jatuh dari tebing. Tetapi untungnya, seperti Leng Hu dan Yang Xiwen sebelumnya, Yi Tianyun dengan cepat menangkapnya dengan tali dan menariknya kembali ke atas. Saat mereka terus mendaki, jumlah energi hitam yang mencoba menyerang tubuh mereka semakin meningkat. Yang Xiwen akhirnya tidak tahan lagi dan harus digendong oleh Yi Tianyun sekali lagi. Hal yang sama terjadi pada Leng Hu tidak lama setelah Yang Xiwen jatuh. Kali ini, Yi Tianyun akhirnya membawa 3 orang naik ke gerbang dunia bawah. Semua orang di bawah terkejut karena pemandangan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah energi hitam yang mencoba menyerang tubuh Yi Tianyun pasti sangat besar saat ini. Lu Feng adalah orang yang paling terkejut di antara mereka semua karena dia mengira Yi Tianyun bertindak gegabah karena masih terlalu muda. Tetapi sekarang jelas bahwa Yi Tianyun memang memiliki kekuatan untuk membuktikan kata-katanya sendiri. Bab 476. Yi Tianyun melakukan sesuatu yang mustahil. Dia membawa 3 temannya ke puncak tanpa kesulitan sama sekali. Dari sudut pandang Yi Tianyun, dia mendapatkan banyak XP dari hal ini. Dia segera mengaktifkan mode XP gila untuk meningkatkan jumlah XP yang didapatnya. Dapatkan 3.200.000 XP, 3.450.000 XP, 3.600.000 XP. Jumlah XP yang dia dapatkan setelah mengaktifkan Crazy Mode-nya sungguh luar biasa. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk naik level karena tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk melakukannya saat ini. Pada saat yang sama, Yi Tianyun menyadari bahwa energi hitam mulai bocor, tetapi segera dinetralisir oleh api abadi. Penetralisiran itu langsung meningkatkan penguasaan api alam bawah Yi Tianyun. Dapatkan 500 poin penguasaan api dunia bawah, 600 poin penguasaan api dunia bawah. Yi Tianyun terkejut karena, selain mendapatkan banyak XP, dia juga bisa meningkatkan api dunia bawah miliknya. Tidak butuh waktu lama sebelum api dunia bawah Yi Tianyun naik level. Yi Tianyun terkejut karena itu terlalu mudah. Namun sekarang, Yi Tianyun harus fokus untuk mencapai puncak, karena dia tahu bahwa anggota kelompoknya yang lain sudah melemah. Yi Tianyun tahu bahwa yang lain tidak akan mampu menahan energi hitam terlalu lama. Semua orang di bawah mulai berpikir bahwa 3 anggota lainnya dari kelompok Yi Tianyun adalah beban yang mempersulit Yi Tianyun. Namun Yi Tianyun tidak pernah berpikir seperti itu. Sebaliknya, dia bertekad untuk membantu ketiga orang lainnya mencapai dunia hantu, karena dia membutuhkan mereka semua nanti untuk bergabung dengan istana awan surgawinya. Namun para kultivator di bawah tidak terima. Mereka tidak menyukai sikap Yi Tianyun, dan karena itu mereka mulai merencanakan cara untuk menjatuhkan Yi Tianyun. Mereka akan segera mencapai awan hitam. Mereka tidak akan bisa melihat dengan jelas di sana. Kurasa itu waktu yang tepat untuk menyerang mereka, kata seorang kultivator dengan percaya diri. Ya, mereka akan menerobos awan hitam tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, kata kultivator lain sambil terkekeh di antara mereka sendiri. Lu Feng, aku sarankan kau jangan ikut campur dalam rencanaku.
kata kultivator itu kepada Lu Feng dengan dingin, karena Lu Feng telah membantu Yi Tianyun sebelumnya. Namun tentu saja, Yi Tianyun sudah mendengar semua ini. Dia menyeringai sendiri, dan begitu memasuki awan hitam, dia langsung menggunakan teknik cloningnya. 3 klon langsung muncul dan mulai mengikuti Yi Tianyun dari belakang. Dia tahu bahwa kultivator itu akan menembaknya dan kemudian memberitahunya bahwa itu karena awan hitam. Sayangnya bagi mereka, tak satu pun serangan mereka mengenai Yi Tianyun. Serangan itu mengenai salah satu klon atau meleset sepenuhnya, tetapi begitu klon-klon itu diserang, klon-klon itu segera melompat dan menyerbu ke arah klon yang menyerang Yi Tianyun. Para kultivator dari bawah kembali terkejut saat melihat 3 klon Yi Tianyun yang identik. Mereka ketakutan karena tidak tahu bagaimana cara menang melawan teknik pamungkas ini. Teknik ini terlalu kuat. Tidak ada keraguan sedikit pun di benak semua orang bahwa Yi Tianyun adalah seorang ahli roh void. Tidak ada hal lain yang perlu dikhawatirkan Yi Tianyun, dan dia segera bergegas maju tanpa mengamati situasi. Awan hitam mulai mengikis energi spiritualnya, tetapi efek dari gelar transendensi terlalu kuat. Awan hitam mudah diblokir, karena itu semacam racun. Dari sudut pandang kultivator di bawah, seolah-olah awan hitam itu menghindari Yi Tianyun. Mereka terkejut sekali lagi. Adegan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mulai berpikir mungkin awan hitam itu makhluk hidup, dan takut pada Yi Tianyun. Kultivator di kaki gunung mulai berpikir bahwa kekuatan Yi Tianyun terlalu dahsyat untuk tempat ini, sehingga memiliki Yi Tianyun dalam kelompokmu berarti tiket gratis untuk pergi ke dunia hantu. Adapun Ren Liangchen, dia terkesan bahwa Yi Tianyun dapat memblokir efek energi hitam, seperti yang telah dia katakan kepada semua orang sebelumnya sambil menyeret 3 orang yang tidak berguna bersamanya, menambah beban yang harus dia tanggung. Namun, semua orang di bawah tidak percaya dengan apa yang mereka lihat, dan hanya ada satu hal yang terlintas di pikiran mereka. Mengapa mereka bukan salah satu teman Yi Tianyun? Bab 477. Yi Tianyun terus mendaki, melampaui jangkauan pandangan kultivator manapun di bawah. Lu Feng, yang berada di bawah, memandang sosok Yi Tianyun yang menghilang dengan penuh kegembiraan. Sepertinya kita seperti katak di dalam sumur selama ini. Terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak masuk akal. Aku masih harus banyak belajar, kata Lu Feng sambil tertawa riang. Kemudian, dengan tekad yang baru, ia mulai mendaki gerbang dunia bawah. Ia ingin menyusul Yi Tianyun, karena itu sangat menegangkan. Sementara itu, pandangan Yi Tianyun terhalang oleh awan hitam tebal, sehingga sulit untuk melangkah lebih jauh. Tempat ini terlalu sulit. Tidak heran jika sebagian besar kultivator lebih memilih menghindari tempat ini, dan bahkan sebagian besar yang memutuskan untuk datang ke sini terjebak di dasar gerbang dunia bawah. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, atas keberhasilannya menembus tahap roh void lapisan kelima. Upaya penyerapan itu membuahkan hasil. Dia berhasil menembus ke tahap roh void lapisan kelima dalam waktu yang relatif singkat. Pemberitahuan ini membuatnya sangat menyukai tempat ini. Dia benar-benar ingin tinggal agar bisa naik level dengan cepat dan berharap bisa menembus ke tahap Raja Roh. Yi Tianyun benar-benar puas dengan tempat ini. Dia belum pernah menemukan tempat yang bisa meningkatkan perolehan XP-nya sebanyak ini sebelumnya. Ren Liangchen, yang akhirnya sedikit pulih, melihat Yi Tianyun mendaki sendirian dan anggota rombongan lainnya digendong olehnya seorang diri. Adik Yi, turunkan aku. Kurasa aku bisa mendaki dari sini, kata Ren Liangchen dengan percaya diri. Namun kenyataannya, dia belum pulih sepenuhnya, dan dia tidak tahu apakah dia mampu menahan energi hitam cukup lama untuk mencapai puncak atau tidak. Tidak, tetaplah di sana dan fokuslah untuk mengeluarkan energi hitam dari tubuh kalian. Jika kalian semua mati saat aku mencapai tujuan kita, usahaku selama ini akan sia-sia, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengatakan itu untuk mengecilkan hati Ren Liangchen atau semacamnya, tetapi itu memang benar. Yi Tianyun tahu bahwa jumlah energi hitam yang harus ditanggung Ren Liangchen begitu dia mencoba mendaki sendiri akan terlalu banyak. Anggota kelompok lainnya terpaksa tetap diam karena mereka tahu bahwa kata-kata Yi Tianyun itu benar. Mereka tidak akan mampu menahan energi hitam dalam kondisi mereka saat ini. Jadi, mereka bermeditasi dengan tenang untuk memulihkan stamina dan energi spiritual mereka agar tidak menjadi beban bagi Tianyun di kemudian hari. Yi Tianyun mendaki gunung dengan langkah konstan, dan tak lama kemudian, ia sampai di ujung awan hitam. Setelah itu, ia akhirnya bisa melihat puncaknya.
Dia sudah mendaki sekitar 150 meter sebelum akhirnya bisa mencapai puncak. Kita sudah sampai, seru Yi Tianyun dengan gembira. Ia segera menurunkan Ren Liangchen dan yang lainnya, karena tahu mereka harus segera memulihkan diri. Ia melihat ada susunan teleportasi besar di puncak. Ia menduga itu satu-satunya cara untuk mencapai dunia hantu. Tetaplah di sini sebentar dan pulihkan kekuatanmu. Aku akan memeriksa keadaan di bawah sedikit, kata Yi Tianyun kepada rombongannya sambil berjalan menuju tepi gunung. Ren Liangchen dan yang lainnya sedikit terkejut dengan ucapan Yi Tianyun. Biasanya, tidak ada yang mau turun setelah mencapai puncak, tetapi rupanya Yi Tianyun adalah pengecualian. Karena mereka masih harus memulihkan energi mereka mengangguk dan membiarkan Yi Tianyun melakukan apa yang ingin dilakukannya. Yi Tianyun segera turun, tetapi dia tidak bertujuan untuk pergi ke dasar. Dia berhenti di awan hitam dan langsung menyerapnya dengan seni rahasia ilahi pemakan langit miliknya. Yi Tianyun tahu bahwa dia harus melepaskan gelar transendensi terlebih dahulu agar awan hitam dapat mengelilinginya seperti yang seharusnya terjadi. Benar saja, awan hitam segera berkumpul menuju Yi Tianyun, mencoba menyerang tubuhnya. Namun api dunia bawah di dalam tubuh Yi Tianyun mulai bereaksi dan menelan awan hitam dengan cepat. Alih-alih mendapatkan XP sebagai hadiah, Yi Tianyun malah mendapatkan penguasaan api dunia bawah secara massal. Mendapatkan 2.200 poin penguasaan api dunia bawah, 3.100 poin penguasaan api dunia bawah. Setelah menyerap awan hitam untuk penguasaan api dunia bawah untuk beberapa waktu, akhirnya, Yi Tianyun mendengar suara notifikasi yang sudah lama ingin didengarnya. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil meningkatkan api dunia bawah menjadi api tingkat bumi kelas tinggi. Untuk naik ke level berikutnya membutuhkan 10 juta poin penguasaan. Api dunia bawah akhirnya naik level. Jumlah awan hitam yang berkumpul di sekitar Yi Tianyun terus meningkat, karena api dunia bawah menyerap awan-awan tersebut dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Mendapatkan 11.200 poin penguasaan api dunia bawah, 12.300 poin penguasaan api dunia bawah. Awan hitam yang awalnya sangat tebal menjadi semakin tipis setiap detiknya saat Yi Tianyun menyerapnya. Kultivator lain tidak tahan dengan awan hitam ini karena memiliki sifat yang sama dengan energi hitam dari dinding, tetapi bagi Yi Tianyun, ini semua adalah poin penguasaan yang terbuang sia-sia. Lagi pula, Yi Tianyun berusaha keras untuk memperkuat dirinya demi pertarungan melawan pasukan negara ilahi. Bahkan jika dia bisa berkultivasi hingga tahap Raja Roh, itu mungkin tidak cukup. Namun, orang-orang di bawah terkejut karena awan hitam semakin menipis setiap detiknya. Mereka memandanginya, berharap awan itu akan menghilang, karena itu adalah bagian tersulit di gerbang dunia bawah untuk dilewati. Namun, tidak ada yang tahu bahwa semua itu adalah ulah Yi Tianyun. Bab 479. Setelah para kultivator pergi menuju dunia hantu, Yi Tianyun ditinggalkan bersama rombongannya dan Lu Feng di puncak. Adik Yi, ini pertama kalinya aku berada di dunia hantu. Apakah kau punya saran untukku di sana? Tanya Lu Feng dengan antusias. Yah, ini juga pertama kalinya bagiku. Aku belum tahu apa-apa di dalam, kata Yi Tianyun dengan santai. Kalau begitu, bolehkah aku bergabung dengan kelompokmu? Semakin banyak semakin meriah kan? Tanya Lu Feng karena ingin bergabung dengan kelompok Yi Tianyun. Kurasa itu bukan ide yang bagus sekarang. Aku akan berpisah begitu kita sampai di dunia hantu, karena aku punya tujuan sendiri di sana, kata Yi Tianyun dengan sungguh-sungguh. Semua yang baru saja dia katakan adalah benar, dia berencana untuk mencari sarang Phoenix di dalam, dan dia tahu bahwa Ren Liangchen dan yang lainnya pasti memiliki agenda mereka sendiri. Lagi pula, orang-orang tidak akan mempercayainya jika dia mengatakan bahwa sarang Phoenix berada di dalam dunia hantu. Jadi, itu berarti kau mengenal dunia hantu? Tanya Lu Feng dengan bingung. Tidak juga, tidak. Tapi aku tahu cara untuk mencapai tujuanku, kata Yi Tianyun dengan santai. Baiklah kalau begitu. Aku tak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa nanti, kata Lu Feng sambil melangkah masuk ke dalam alat teleportasi dan pergi ke dunia hantu sendirian. Setelah Lu Feng pergi, Ren Liangchen berdiri dan segera berbicara dengan Yi Tianyun. Adik Yi, kami akan ikut denganmu. Kami akan mengikutimu kemanapun kau pergi. Jika itu terlalu merepotkanmu, kami tidak keberatan menunggumu di tempat yang kau tentukan, kata Ren Liangchen dengan penuh tekad. Yi Tianyun juga bisa melihat tekad yang sama dari Yang Xiwen dan Leng Hu.
Kenapa kau sampai sejauh ini? Aku bahkan tidak menyangka akan bekerja sama dengan siapapun sebelumnya, tanya Yi Tianyun sambil tersenyum. Kami tersentuh oleh kebaikanmu. Kau bisa saja membiarkan kami jatuh atau melepaskan kami kapan saja, tetapi kau malah menyeret kami ke puncak. Kami selalu menjadi kultivator pemberontak selama ini, karena kami tidak bisa mempercayai faksi manapun sebelumnya. Tapi jika itu kamu, kami akan melakukan apapun yang kami mampu untuk mengikutimu. Kamu akan menjadi pemimpin yang luar biasa bagi kami, kata Ren Liangchen, diikuti oleh anggukan serentak dari dua orang lainnya. Mereka tersenyum sepenuh hati, karena serius ingin mengikuti Yi Tianyun. Kalau begitu, aku sendiri adalah pemimpin faksi. Jadi, apakah kau ingin bergabung dengan faksiku? Tanya Yi Tianyun dengan senyum ramah di wajahnya. Ketiganya saling memandang, untuk memastikan keputusan masing-masing. Setelah itu, mereka saling mengangguk. Tentu saja, adik Yi. Kami akan bergabung dengan faksi Anda, kata Ren Liangchen dengan penuh percaya diri. Kau yakin? Nanti kau tak akan bisa berpetualang dengan bebas, kata Yi Tianyun sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Selama Anda yang memerintahkan kami melakukan sesuatu, kami akan melakukannya apapun yang terjadi. Tapi, bolehkah kami tahu nama faksi Anda, Bos Yi? Kata Ren Liangchen dengan tegas. Tentu. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui sebelum itu. Pertama, nama asliku adalah Yi Tianyun, dan aku adalah penguasa Istana Awan Surgawi. Saat ini, kami sedang bersiap untuk berangkat dan menjadi Kekaisaran Awan Surgawi yang baru, kata Yi Tianyun dengan percaya diri. Mereka kembali terkejut karena mustahil mereka tidak mengetahui nama itu. Lagi pula, mereka tinggal di benua dunia bawah. Kau adalah penguasa Istana Awan Surgawi yang agung? Itu berarti kau adalah ahli super yang menghancurkan kekaisaran dunia bawah sendirian, kata Yang Siwen dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Ya, itu aku, kata Yi Tianyun dengan santai. Aku tidak percaya ini. Selama ini, aku berada di hadapan seorang ahli legendaris seperti Anda. Pilihan kita tepat. Terima kasih banyak telah mengundang kami ke faksi Anda, Bos Yi, kata Ren Liangchen dengan penuh semangat. Mereka senang mendengar bahwa mereka diundang untuk bergabung dengan Istana Awan Surgawi yang telah menghancurkan kekaisaran dunia bawah yang sangat mereka benci di masa lalu. Selamat datang di Istana Awan Surgawi. Yi Tianyun tersenyum, hangat ke arah ketiganya, dan mengeluarkan 3 buah alat suci tingkat rendah dari cincin penyimpanannya. Anggap ini sebagai hadiah selamat datang kalian, kata Yi Tianyun sambil memberikan alat suci itu kepada masing-masing rekrutan baru. Alat suci? Benarkah? Terima kasih banyak, Bos Yi. Kami akan menghargainya seumur hidup, kata Ren Liangchen dengan gembira. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil memperoleh royalti absolut dari Jenderal Ren Liangchen, Jenderal Leng Hu, dan Jenderal Yang Siwen. Hadiah. 300 poin komando, kultivasi bersama. Selama Jenderal terus berkultivasi, jumlah XP, CP, dan SP juga akan digandakan untuk pemain. Ding! Selamat kepada pemain, Yi Tianyun, karena berhasil merekrut lebih dari 3 jenderal setia. Hadiah. 100 juta XP, 1 juta CPS, pemanggilan perintah Jenderal Ilahi. Pemanggilan perintah Jenderal Ilahi. Dimanapun Anda berada, Anda dapat memilih untuk memanggil sejumlah Jenderal Ilahi ke sisi Anda. Terbatas hingga 3 kali penggunaan. Hadiah-hadiah itu membuat Yi Tianyun tercengang, karena dia tidak pernah menyangka akan mendapatkan hadiah sebanyak ini. Terutama pemanggilan perintah Jenderal Ilahi. Suatu hari nanti, dia akan memiliki banyak Jenderal Ilahi, dan dia akan memastikan untuk hanya menggunakan pemanggilan perintah ini untuk mengejutkan musuh dan memenangkan pertempuran. Bab 480. Yi Tianyun terkejut karena berhasil mendapatkan 3 jenderal sekaligus seperti ini. Dia berencana mengundang mereka nanti, tetapi tampaknya merekalah yang meminta untuk bergabung sendiri. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku tidak akan mengecewakan kalian, kata Yi Tianyun sambil tersenyum kepada ketiga anggota baru di kediamannya. Yi Tianyun tidak keberatan memberikan mereka alat suci tingkat rendah, karena itu tidak begitu berharga baginya. Lebih baik memberikannya kepada seseorang yang akan memanfaatkannya daripada menjualnya dengan harga murah di toko gila. Sepertinya kita akan mampu menaklukkan banyak hal di masa depan. Hidup kita tidak akan membosankan lagi, kata Yang Siwen sambil mengelus alat suci yang didapatnya dari Yi Tianyun. Dia sangat gembira mendapatkan sesuatu yang sangat berharga ini. Bagus, kau menyukainya. Sekarang,
Aku harus pergi ke dunia hantu, kata Yi Tianyun dengan santai. Dia segera berjalan menuju susunan teleportasi. Sekarang, maafkan saya, tapi saya tidak bisa mengantarmu ke tempat yang harus saya tuju, kata Yi Tianyun dengan serius. Kami tahu, kami mendengarmu tadi. Kami akan mencari tempat di dalam dunia hantu untuk menunggu kepulanganmu. Lagi pula, tujuan kami mencapai dunia hantu hanyalah untuk berkultivasi secara efisien, tetapi sekarang kami berada di bawah kepemimpinanmu, tampaknya jauh lebih menjanjikan, kata Ren Liangchen dengan percaya diri. Baiklah, setelah aku kembali, kita akan kembali ke Istana Awan Surgawi, kata Yi Tianyun dengan tegas. Ketiganya mengangguk setuju dan berjalan masuk ke dalam arai teleportasi bersama Yi Tianyun. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari puncak gunung. Yi Tianyun hanya meninggalkan sedikit energi hitam di gerbang dunia bawah, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia menyerap semuanya. Tetapi dia tahu bahwa energi hitam pasti akan beregenerasi seiring waktu. Yi Tianyun merasakan sensasi melayang saat berteleportasi, dan dalam sekejap mata, ia tiba di padang rumput hijau. Namun sejauh mata memandang, yang ada hanyalah padang rumput hijau. Yi Tianyun juga menyadari bahwa ia sendirian. Itu berarti perangkat teleportasi mengirim mereka ke area yang berbeda. Dengan kata lain, dia harus menemukan mereka nanti. Dia memiliki pilihan untuk menggunakan pemanggilan perintah Jenderal Ilahi, tetapi karena dia tahu bahwa dia hanya dapat menggunakannya 3 kali, akan sia-sia jika menggunakannya di sini. Yi Tianyun kemudian menyelidiki sekelilingnya dan tidak melihat sesuatu yang berbahaya di sekitar sini. Tetapi Yi Tianyun tidak bisa tenang sekarang. Dia tahu bahwa dunia hantu ini seharusnya lebih berbahaya daripada lorong dunia bawah yang dia lewati sebelumnya. Alasan tempat ini disebut dunia hantu adalah karena di sini dingin, meskipun matahari bersinar terang, dan yang terpenting adalah atribut dunia bawah sangat menonjol di sini. Atribut Netherworld merupakan genre atribut yang luas yang juga mencakup atribut es. Atribut Netherworld dapat dilihat dari sifatnya yang dingin. Bahkan, hampir semua atribut yang berhubungan dengan dingin dapat dianggap sebagai bagian dari atribut Netherworld. Jadi, dengan demikian, tempat ini adalah tempat terbaik bagi orang-orang dengan atribut tersebut untuk berkultivasi. Terlepas dari hantu yang terus berkeliaran di tempat itu, tempat ini hampir tampak sama dengan benua perbatasan surgawi. Namun, setelah Yi Tianyun berkeliling sebentar, dia langsung menyadari bahwa dia tidak akan kemana-mana. Dia langsung menyimpulkan bahwa dia memang membutuhkan ketiga jenderal barunya di sini sekarang juga. Dia segera menggunakan pemanggilan perintah Jenderal Ilahi untuk memindahkan ketiga jenderal itu ke sisinya secara instan. Sebuah perintah langsung muncul, dan dia menyadari bahwa dia bahkan bisa memanggil Su Fei jika dia mau, tetapi akan terlalu merepotkan bagi Su Fei untuk datang ke sini sekarang karena dia masih berada di tahap inti roh. Jadi, dia hanya memilih 3 nama lainnya dan langsung mengaktifkan perintah tersebut. Area itu seketika berpendar terang, dan tiba-tiba ketiganya muncul di hadapan Yi Tianyun. Tetapi kali ini, Yi Tianyun mengerutkan kening saat melihat Ren Liangchen telah jatuh ke tanah dengan wajah menghitam karena racun. Saudara Ren, apa yang terjadi padamu? Tanya Yang Siwen sambil segera membantu Ren Liangchen duduk. Ia segera menyadari ada beberapa bekas gigitan di sekitar tubuh Ren Liangchen, dan ia langsung mengerti bahwa Ren Liangchen telah diracuni oleh binatang iblis. Apa yang meracunimu? Tanya Yi Tianyun dengan penasaran. Itu ular berbisa. Ular itu menggigitku setelah bergerak sangat cepat di bawah rumputan, kata Ren Liangchen sambil wajahnya memucat dan urat-uratnya menghitam. Jangan banyak bicara lagi. Kau perlu istirahat. Aku akan membuatkan penawar untukmu, kata Yi Tianyun sambil segera mengeluarkan tungku dari cincin penyimpanannya dan mulai membuat pil detoksifikasi. Bos, apakah Anda seorang alkemis? Tanya Yang Siwen dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Namun Yi Tianyun tidak menjawab pertanyaan itu karena dia fokus membuat pil detoksifikasi. Tetapi sekarang dia tahu bahwa dunia hantu benar-benar berbahaya bagi kultivator tahap transformasi inti untuk berkeliaran dengan bebas. Bersambung.